Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera bagi kita semua. Kembali lagi di channel YouTube kelas 5A Akuntansi Unifma. Pada video kali ini, kami dari kelompok 3 akan membahas tentang materi akuntansi manajemen, khususnya topik tentang analisis biaya, volume, dan laba. Selengkapnya mari kita simak penjelasannya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan menjelaskan mengenai pengertian analisis biaya volume laba atau BVL yang seringkali disebut juga sebagai cost volume profit analysis atau CPV, yang merupakan alat yang digunakan untuk perencanaan dan pembuatan keputusan. BVL ini juga seringkali digunakan untuk mengidentifikasi suatu masalah yang berhubungan dengan perencanaan serta penjualan dan membantu untuk memecahkan masalah tersebut. Misalnya tentang perencanaan penjualan jumlah unit yang seharusnya dijual perusahaan agar mendapatkan titik impas atau break-even point. Nah, perhitungan dampak biaya tetap terhadap titik impas dan perhitungan dampak kenaikan harga jual terhadap laba. Titik impas dalam unit. Titik impas atau break-even point ini merupakan keadaan yang menunjukkan biaya, jumlah pendapatan yang diterima perusahaan atau pendapatan total sama dengan jumlah biaya yang dikeluarkan perusahaan atau biaya total. Nah, titik impas ini dapat dirumuskan melalui dua pendekatan, yaitu yang pertama adalah titik impas dalam jumlah unit perusahaan, dan yang kedua adalah titik impas dalam rupiah penjualan. Analisis berfokus pada faktor-faktor yang berdampak pada perubahan dalam komponen laba. Apabila manajemen ingin mengetahui analisis BVL dalam hubungannya dengan unit penjualan, maka manajemen perlu menentukan komponen biaya tetap dan biaya variabel serta pendapatan dalam hubungannya dengan unit penjualan. Nah, perlu diperhatikan bahwa analisis BVL berfokus pada perusahaan secara keseluruhan. Untuk itu, biaya yang dimaksud ini meliputi biaya produksi, biaya pemasaran, serta biaya administrasi. Pendekatan laba operasi. Laporan laba rugi yang disusun dengan pendekatan variable costing ini merupakan alat yang berguna bagi manajemen untuk mengorganisasikan biaya ke dalam kelompok biaya tetap dan biaya variabel. Laporan laba rugi dengan pendekatan variable costing dapat dinyatakan dalam bentuk persamaan, yaitu laba operasi sama dengan pendapatan penjualan dikurangi biaya variabel, kemudian dikurangi dengan biaya tetap. Namun apabila ukuran unit sudah diketahui, kemudian persamaan laba operasi dapat diperluas dengan mengoperasikan pendapatan penjualan dan biaya variabel yang berhubungannya dengan jumlah rupiah dan jumlah unit, maka persamaannya adalah biaya operasi sama dengan harga jual per unit dikalikan dengan jumlah unit penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya variabel per unit dikalikan dengan jumlah unit penjualan, kemudian dikurangi dengan biaya tetap total. Pendekatan margin kontribusi. Perhitungan unit impas dapat dilakukan lebih cepat dengan cara memusatkan perhatian pada margin kontribusi. Margin kontribusi ini merupakan pendapatan penjualan dikurangi dengan biaya variabel total. Pada titik impas, besarnya margin kontribusi ini sama dengan besarnya biaya total. Apabila margin kontribusi per unit diganti dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit pada persamaan laba operasi dan diperoleh jumlah unit, persamaan impasnya itu adalah jumlah unit sama dengan biaya tetap total dibagi dengan harga jual per unit dikurangi dengan biaya variabel per unit, atau jumlah unit sama dengan biaya tetap dibagi dengan margin kontribusi per unit.
unit penjualan untuk mencapai laba yang ditargetkan. Titik impas merupakan informasi yang sangat bermanfaat bagi perusahaan sebagai dasar merencanaan perolehan laba. Semua perusahaan tentunya mengharapkan untuk bisa memperoleh laba lebih besar daripada nol. Nah, bentuk targetnya itu ada dua. Yang pertama adalah laba yang ditargetkan dalam bentuk rupiah, itu misalnya adalah sebesar 20 juta, atau juga laba yang ditargetkan dalam bentuk persentase, itu misalnya ada 15% dari pendapatan penjualan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Agus Rifarawati NIM 04. Di sini saya akan menjelaskan mengenai titik impas dalam rupiah penjualan. Jadi dalam beberapa kasus ketika menggunakan analisis BVL, banyak manajer yang lebih suka untuk menggunakan pendapatan penjualan sebagai ukuran aktivitas penjualan dibanding unit penjualan. Ukuran unit penjualan dapat dikonversi ke dalam ukuran pendapatan penjualan dengan cara sederhana, yaitu dengan mengalihkan harga jual per unit dengan jumlah unit penjualan. Untuk yang selanjutnya yaitu target laba dan pendapatan penjualan. Jadi jika ada pertanyaan misalnya, berapakah pendapatan penjualan yang harus dicapai oleh PT Gemah Ripah agar perusahaan dapat memperoleh laba sebelum pajak sebesar 60 juta? Jadi rumusnya adalah penjualan sama dengan 45 juta ditambah 60 juta per 0,1875 sama dengan 105 juta per 0,1875 dan menghasilkan 560 juta. Jadi PT Gemah Ripah harus memperoleh pendapatan penjualan sebesar 560 juta agar dapat mencapai target laba sebesar 60 juta. Apabila titik impas adalah sebesar 240 juta, tambahan penjualan yang diperoleh sebesar 320 juta, yang hasilnya itu dari 560 juta dikurangi 240 juta adalah berada di atas titik impas. Untuk yang selanjutnya yaitu perbandingan dari kedua pendekatan. Dalam situasi produk tunggal, mengonversi titik impas dalam unit menjadi titik impas dalam pendapatan penjualan merupakan masalah yang sederhana, yaitu dengan cara mengalihkan harga jual per unit dengan jumlah unit yang terjual. Namun, kadang itu muncul pertanyaan, mengapa digunakan rumus terpisah untuk pendekatan penjualan? Jadi ada dua alasan untuk menjawab pertanyaan tersebut. Yang pertama, rumus pendapatan penjualan memungkinkan perusahaan untuk secara langsung mencari pendapatan penjualan apabila hal tersebut memang dikehendaki. Untuk yang kedua, pendekatan pendapatan penjualan jauh lebih mudah digunakan dalam situasi multiproduk. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Inta Rentiza, NIM 1903101005. Saya di sini akan melanjutkan presentasi mengenai analisis multiproduk. Dalam praktiknya, banyak perusahaan yang menghasilkan dan menjual sejumlah produk atau jasa. Formula yang digunakan untuk situasi produk tunggal dapat diadaptasikan untuk perusahaan yang menjual multiproduk atau multiple product. Untuk memperjelas penggunaan formula produk tunggal pada multiproduk, berikut ini ditunjukkan dengan menggunakan contoh PT Gemah Ripah. Kita lihat dalam tabel itu ada perbandingan, misalkan PT Gemah Ripah itu memutuskan untuk menawarkan dua model mesin motor, yaitu mesin motor A dan mesin motor B. Nah, pengontrol telah menyiapkan proyeksi laba rugi taksiran penjualan sebagai berikut. Pengontrol biasanya telah memisahkan biaya tetap langsung atau direct fixed expense dengan biaya tetap bersama. Biaya tetap langsung adalah biaya tetap yang ditelusuri kepada masing-masing segmen produk dan dapat dihindari apabila segmen tersebut tidak melakukan aktivitas produksi. Biaya tetap bersama merupakan biaya tetap yang tidak dapat ditelusuri kepada segmen produk dan akan tetap terjadi meskipun segmen tersebut tidak melakukan aktivitas produk. Kita masuk ke pendekatan titik impas dalam unit. Dalam kasus perusahaan yang memproduksi lebih dari satu jenis produk, perusahaan ingin mengetahui berapa unit masing-masing produk yang harus dijual pada titik impas. Sebagai contohnya, mesin motor A memiliki margin kontribusi per unit sebesar 75.000, itu didapat dari 400.000 dikurangi 325.000, dan mesin motor B memiliki margin kontribusi per unit sebesar 200.000 yang didapat dari 800.000 dikurangi 600.000. Penentuan impas masing-masing produk dapat digunakan persamaan sebagai berikut, yaitu titik impas motor A
didapat dari biaya tetap langsung dibagi harga dikurangi biaya variabel per unit, yaitu didapat angka 30 juta dibagi 75.000 menghasilkan 400 unit. Dan kemudian titik impas motor B 40 juta dibagi 200.000 menghasilkan 200 unit. Berdasarkan perhitungan di atas, maka 400 unit mesin motor A dan 200 unit mesin motor B harus dapat dijual untuk mencapai titik impas. Namun, titik impas tersebut hanya dapat menutupi biaya langsung, sedangkan biaya tetap bersama belum termasuk yang ditutup. Dan cara lain yang dapat digunakan untuk penentuan titik impas yaitu ada penentuan bauran penjualan dan juga bauran penjualan dan analisis BVL. Penentuan bauran penjualan dapat diukur dengan unit penjualan atau dalam proporsi pendapatan. Sebagai contoh, misal PT Gemah Ripah merencanakan penjualan 200 unit mesin motor A dan 800 unit mesin motor B. Maka bauran penjualan dalam unit adalah sebesar 1.200 berbanding 800. Biasanya bauran penjualan diturunkan sampai angka terkecil dan tidak dalam bentuk pecahan. Oleh karena itu, bauran penjualan relatif 1.200 berbanding 800 dapat disederhanakan menjadi 3:2. Dengan kata lain, untuk setiap penjualan, setiap 3 unit mesin motor A akan diikuti dengan penjualan 2 unit mesin motor B. Dan dalam penjualan dan analisis BVL, penetapan suatu bauran penjualan tertentu memungkinkan untuk mengkonversi masalah multi produk ke dalam format BVL untuk produk tunggal. Apabila PT Gemah Ripah mengharapkan untuk menjual 3 mesin motor A untuk setiap penjualan 2 mesin motor B, maka permasalahan tersebut dapat dikonversi seolah-olah menjadi penjualan produk tunggal dalam bentuk satu paket penjualan yang terdiri dari 3 mesin motor A dan 2 mesin motor B. Dengan mendefinisikan produk sebagai satu paket, maka permasalahan multi produk telah dikonversi ke dalam suatu produk tunggal. Selama menggunakan pendekatan titik impas dan unit, harga jual paket dan biaya variabel per paket harus diketahui terlebih dahulu. Untuk menghitung nilai paket diperlukan bauran penjualan, harga produk secara individual, dan biaya variabel secara individual. Kemudian kita masuk ke pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan. Untuk mengilustrasikan titik impas dalam rupiah penjualan, berikut ini kita gunakan kembali informasi yang sama dengan menggunakan yang digunakan dalam pendekatan sebelumnya. Namun hanya saja informasi tertentu saja yang masuk ke dalam pendekatan titik impas dalam rupiah penjualan. Proyeksi laporan rugi PT Gemah Ripah yang diperlukan adalah sebagai berikut. Dilihat dari tabel, proyeksi laporan laba rugi di atas disusun dengan asumsi bahwa 1.200 mesin motor A dan 800 mesin motor B akan dijual dengan bauran penjualan 3:2. Titik impas dalam pendapatan penjualan juga didasarkan atas ekspektasi bauran penjualan. Seperti hanya dalam pendekatan unit penjualan atau unit sold approach, bauran penjualan yang berbeda akan menghasilkan hasil yang berbeda juga. Kemudian untuk perhitungannya dalam penjualan titik impas, pendekatan titik impas dalam rupiah, yaitu penjualan titik impas sama dengan biaya tetap total dibagi rasio margin kontribusi yang mendapatkan angka Rp96.250.000 dibagi 0,2232 yang menghasilkan angka penjualan titik impas dalam rupiah penjualan yaitu Rp431.228.000. Penyajian hubungan BVL dalam bentuk grafik. Pemahaman tentang hubungan BVL dapat diperluas untuk melihat hubungan tersebut dalam bentuk grafik. Hal ini dapat membantu manajer untuk melihat perbedaan antara biaya variabel dan pendapatan. Grafik juga dapat membantu manajer untuk memahami dengan cepat apa dampak peningkatan atau penurunan penjualan terhadap titik impas dan laba. Dua grafik dasar yaitu grafik volume laba dan grafik biaya volume laba akan dijelaskan berikut ini. Grafik volume laba. Laba operasi sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit dikurangi biaya variabel per unit dikali jumlah unit dikurangi biaya tetap. Dalam grafik ini, laba operasi merupakan variabel dependen dan jumlah unit penjualan merupakan variabel independen. Biasanya, nilai variabel independen diukur di sepanjang sumbu horizontal
dan nilai variabel dependen diukur di sepanjang sumbu vertikal. Grafik biaya volume laba. Grafik biaya volume laba menunjukkan hubungan antara biaya, volume, dan laba. Untuk memperoleh hubungan yang lebih terperinci, perlu dibuat grafik dua garis terpisah, yaitu garis pendapatan total dan garis biaya total. Kedua garis tersebut ditunjukkan melalui dua persamaan berikut ini. Pendapatan sama dengan harga jual per unit dikali jumlah unit. Kemudian untuk biaya total sama dengan biaya variabel per unit dikali jumlah unit plus biaya tetap total. Untuk menunjukkan dua persamaan tersebut dalam grafik yang sama, sumbu vertikal diukur dalam rupiah, pendapatan, dan biaya, serta sumbu horizontal dalam jumlah unit penjualan. Dua titik diperlukan untuk menggambarkan masing-masing persamaan. Asumsi dalam analisis BVL. Grafik laba volume dan grafik biaya volume laba yang diilustrasikan sebelumnya mengandalkan pada beberapa asumsi penting. Beberapa asumsi tersebut adalah sebagai berikut. Yang pertama, analisis mengasumsikan bahwa fungsi pendekatan dan fungsi biaya bersifat linier. Yang kedua, analisis mengasumsikan bahwa harga, biaya tetap total, dan biaya variabel per unit dapat diidentifikasi secara akurat dan akan selalu konstan selama dalam kisaran relevan. Yang ketiga, analisis mengasumsikan bahwa jumlah yang diproduksi sama dengan jumlah yang dijual. Yang keempat, pada analisis multiprosuk, Nauram, penjualan diasumsikan telah diketahui sebelumnya. Yang terakhir adalah harga jual dan biaya diasumsikan telah diketahui dengan pasti. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Delia Octavian, NPM 1903101007. Di sini saya akan menjelaskan mengenai perubahan dalam variabel BVL. Oleh karena perusahaan beroperasi dalam dunia yang dinamis, maka perusahaan harus memperhatikan berbagai kemungkinan terjadinya perubahan harga, biaya variabel, dan biaya tetap. Perusahaan juga harus memperhatikan dampak berbagai kemungkinan risiko dan ketidakpastian. Perhatian terutama ditujukan kepada dampak perubahan harga, margin kontribusi per unit, dan biaya tetap terhadap titik impas. Perhatian juga perlu diarahkan dengan cara manajer dalam menangani risiko dan ketidakpastian yang terjadi dalam kerangka BVL. Apabila diasumsikan bahwa PT Gemah Ripah baru-baru ini sedang melaksanakan suatu studi pasar yang menunjukkan adanya 3 alternatif yang berbeda sebagai berikut. Yang pertama, apabila perusahaan merencanakan untuk beriklan dengan biaya sebesar 8 juta rupiah, maka diperkirakan penjualan akan meningkat dari 1.600 unit menjadi 1.725 unit. Yang kedua, apabila perusahaan merencanakan untuk menurunkan harga jual per unit dari 400.000 menjadi 375.000 per mesin motor, maka diperkirakan penjualan akan meningkat dari 1.600 unit menjadi 1.900 unit. Alternatif yang ketiga, apabila perusahaan merencanakan untuk menurunkan harga jual per unit menjadi 375.000 dan merencanakan untuk beriklan dengan biaya sebesar 8 juta rupiah, maka akan dapat meningkatkan penjualan dengan 1.600 unit menjadi 2.600 unit. Lalu apakah PT Gemah Ripah harus mempertahankan harga dan kebijakan iklan saat ini atau harus memilih salah satu di antara 3 alternatif tersebut? Pertimbangan terhadap alternatif 1, apa dampak yang akan terjadi terhadap laba apabila perusahaan memutuskan untuk beriklan dengan biaya sebesar 8 juta dan penjualan akan meningkat sebesar 125 unit? Pertanyaan tersebut akan dijawab tanpa harus menggunakan persamaan, tetapi dengan menggunakan margin kontribusi per unit. Sebagaimana diketahui bahwa margin kontribusi per unit adalah sebesar Rp75.000, lihat pada praga 9.5. Apabila produk yang dijual meningkat sebanyak 125 unit, tambahan peningkatan margin kontribusi total adalah sebesar Rp9.375.000, didapat dari 75.000 dikali 125 unit.
Namun, apabila biaya tetap meningkat sebesar 8 juta rupiah, tambahan peningkatan laba hanya sebesar Rp1.375.000 didapat dari Rp9.375.000 dikurangi dengan Rp8 juta pada peraga 9.5 menunjukkan ringkasan dampak alternatif pertama. Lalu pada peraga 9.6 pada alternatif kedua, biaya tetap tidak meningkat. Oleh karena itu, memungkinkan untuk menjawab pertanyaan dengan hanya melihat dampaknya terhadap margin kontribusi total. Untuk harga jual per unit saat ini yaitu sebesar Rp400.000, margin kontribusi per unit adalah sebesar Rp75.000. Apabila produk tersebut terjual 1.600 unit, maka margin kontribusi totalnya adalah sebesar Rp120 juta, didapat dari 75.000 dikali 1.600 unit. Apabila harga turun menjadi 375.000, maka margin kontribusi akan turun menjadi 50.000 per unit, didapat dari 375.000 dikurangi 325.000. Apabila produk terjual sebanyak 1.900 unit pada tingkat harga yang baru, maka margin kontribusi total yang baru adalah sebesar Rp95 juta, didapat dari Rp50.000 dikali 1.900 unit. Penurunan harga akan mengakibatkan penurunan laba sebesar Rp25 juta karena didapat dari Rp120 juta dikurangi Rp95 juta. Lalu pada peraga 9.7 pada alternatif ketiga terjadi penurunan harga jual per unit dan pengeluaran biaya iklan seperti pada alternatif yang pertama. Dampak terhadap laba dapat diketahui dengan melihat dampak tambahan yang terjadi pada margin kontribusi dan biaya tetap. Tambahan perubahan laba dapat ditemukan melalui satu perhitungan tambahan perubahan margin kontribusi total, yang kedua perhitungan tambahan perubahan biaya tetap, dan yang ketiga penjumlahan dua hasil perhitungan sebelumnya. Sebagaimana ditunjukkan di atas, margin kontribusi total saat ini untuk penjualan sebanyak 1.600 unit adalah Rp20 juta. Apabila margin kontribusi per unit yang baru adalah sebesar Rp50.000, maka margin kontribusi total yang baru adalah sebesar Rp130 juta, didapat dari Rp50.000 dikali 2.600 unit. Oleh karena itu, terjadi tambahan peningkatan margin kontribusi total sebesar Rp10 juta, didapat dari Rp130 juta dikurangi Rp120 juta. Namun, untuk mencapai tambahan peningkatan margin kontribusi ini, diperlukan tambahan peningkatan biaya tetap sebesar 8 juta. Nah, di antara tiga alternatif yang diidentifikasi melalui studi pemasaran di atas adalah satu alternatif yang menjanjikan laba paling besar adalah alternatif yang ketiga, karena dapat meningkatkan laba sebesar Rp2 juta. Alternatif pertama hanya meningkatkan laba sebesar Rp1.375.000 dan alternatif kedua malah menurunkan laba sebesar Rp25 juta. Dan dari beberapa contoh di atas didasarkan pada pendekatan unit penjualan. Namun, perhitungan juga dapat dilakukan dengan menerapkan pendekatan pendapatan penjualan. Pada kedua pendekatan tersebut akan diperoleh hasil yang sama. Selanjutnya mengenai risiko dan ketidakpastian. Terdapat beberapa metode yang dapat digunakan oleh manajer dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian. Dua konsep atau metode yang sangat bermanfaat bagi manajer perusahaan dalam menghadapi masalah risiko dan ketidakpastian antara lain yang pertama, margin of safety. Margin of safety adalah unit penjualan atau yang diharapkan dapat dijual di atas volume impas. Selain itu, margin of safety juga dapat didefinisikan sebagai pendapatan yang diperoleh atau pendapatan yang diharapkan akan diperoleh perusahaan di atas volume impas. Sebagai contoh seperti ini, apabila volume impas suatu perusahaan adalah sebanyak 200 unit dan saat ini perusahaan berhasil menjual sebanyak 500 unit, maka margin of safety adalah sebesar 300 unit. Kemudian yang kedua adalah operating leverage. Dalam istilah keuangan, operating leverage berhubungan dengan bauran relatif biaya tetap dan biaya variabel dalam suatu organisasi. Kadang-kadang dalam situasi tertentu terjadi kemungkinan kondisi yang berlawanan antara biaya tetap dan biaya variabel. Apabila biaya variabel turun, margin kontribusi per unit akan naik dan selanjutnya akan mengakibatkan kontribusi masing-masing unit yang dijual akan semakin besar.
Kemudian laba dapat ditemukan melalui yang pertama perhitungan tambahan perubahan margin kontribusi total, yang kedua perhitungan tambahan perubahan biaya tetap, dan yang ketiga penjumlahan dua hasil perhitungan sebelumnya. Laba untuk sistem otomasi akan meningkat sebesar 200 juta atau naik sebesar 160%, dan pada ilustrasi sistem manual hanya meningkat sebesar 80%. Nah, sistem otomasi mengalami kenaikan persentase yang lebih besar karena sistem tersebut memiliki degree of operating leverage yang lebih tinggi. Dalam pemilihan di antara kedua sistem tersebut, dampak yang diakibatkan oleh operating leverage merupakan informasi yang sangat berharga. Sebagaimana ditunjukkan dalam ilustrasi, bahwa kenaikan persentase penjualan sebesar 40% memiliki dampak manfaat yang signifikan bagi perusahaan. Namun, dampak tersebut memiliki dua sisi mata pedang. Apabila penjualan turun, maka sistem otomasi juga menunjukkan besarnya penurunan persentase yang lebih tinggi. Selanjutnya, kenaikan operating leverage yang terdapat pada sistem otomasi terjadi karena adanya kenaikan biaya tetap. Titik imbas untuk sistem otomasi adalah sebesar 7.500 unit, sementara titik imbas untuk sistem manual adalah sebesar 5.000 unit. Oleh karena itu, sistem otomasi memiliki risiko operating yang lebih tinggi. Kenaikan risiko secara potensial juga memberi peluang tingkat laba yang lebih tinggi. Kemudian tentang analisis sensitivitas dan biaya volume laba. Meluasnya penggunaan komputer personal dan spreadsheet telah memudahkan para manajer untuk melakukan analisis sensitivitas. Dalam kasus tertentu, fluktuasi penjualan akan berdampak terhadap peningkatan profitabilitas. Oleh karena itu, perusahaan-perusahaan yang memiliki biaya variabel lebih rendah dengan meningkatkan proporsi biaya tetapnya akan dapat memperoleh manfaat berupa kenaikan laba yang lebih besar dibandingkan dengan perusahaan yang memiliki proporsi biaya tetap lebih rendah. Biaya tetap dapat digunakan sebagai leverage untuk meningkatkan laba. Selain itu, perusahaan dengan operating leverage yang lebih tinggi juga akan mengalami penurunan laba yang lebih besar sebagai akibat penurunan penjualan. Oleh karena itu, operating leverage merupakan penggunaan biaya tetap untuk meningkatkan persentase laba yang lebih besar sebagai akibat terjadinya perubahan aktivitas penjualan. Semakin tinggi tingkat operating leverage, semakin besar dampak perubahan tingkat aktivitas penjualan terhadap laba. Oleh karena adanya fenomena tersebut, maka bayaran biaya yang dipilih perusahaan akan memiliki pengaruh yang penting terhadap risiko operasi dan tingkat laba. Tingkat pengungkit operasi dapat diukur untuk tingkat penjualan tertentu dengan menggunakan rasio margin kontribusi terhadap laba, seperti pada rumus sebagai berikut. Degree of operating leverage sama dengan manajemen kontribusi dibagi dengan laba. Apabila biaya tetap digunakan untuk menurunkan biaya variabel, sehingga margin kontribusi akan meningkat dan laba akan turun, maka degree of operating leverage akan meningkat. Peningkatan ini merupakan petunjuk terhadap terjadinya peningkatan risiko. Kemudian, analisis sensitivitas adalah teknik yang menguji dampak perubahan asumsi yang mendasarinya terhadap suatu jawaban. Analisis ini mudah digunakan dengan hanya memasukkan data mengenai harga, biaya variabel, biaya tetap, dan bauran penjualan, serta menyiapkan rumus untuk menghitung titik impas dan laba yang diharapkan. Selanjutnya, data dapat divariasi sedemikian rupa sesuai dengan yang diinginkan untuk mengetahui dampak perubahan terhadap laba yang diharapkan. Dalam contoh sebelumnya tentang leverage operasi, perusahaan menganalisis dampak penggunaan sistem otomasi dan manual terhadap laba. Perhitungan tersebut pada dasarnya dilakukan secara manual, dan apabila variasinya terlalu banyak, maka cara manual menjadi tidak praktis. Dengan memanfaatkan komputer, maka akan menjadi lebih mudah untuk mengubah harga jual. Pada saat yang sama, biaya variabel dan biaya tetap dapat disesuaikan. Spreadsheet dapat dengan mudah menangani berbagai perhitungan tersebut. Perlu diperhatikan bahwa meskipun spreadsheet mampu menghasilkan jawaban yang berhubungan dengan angka atau numerik, tetapi belum tentu mampu melakukan pekerjaan tersulit dalam analisis BVL. Pekerjaan tersulit tersebut adalah menentukan data yang pertama kali harus diinput dalam analisis akuntan, mengetahui distribusi biaya dan harga perusahaan, serta dampak perubahan kondisi ekonomi terhadap variabel-variabel tersebut. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Surya Ranggana Tama akan menjelaskan tentang analisis BVL dan perhitungan biaya berbasis aktivitas. Analisis BVL konvensional mengasumsikan bahwa semua biaya perusahaan dapat dikelompokkan ke dalam dua kategori, yaitu biaya yang berubah sejalan dengan volume penjualan atau biaya variabel, dan biaya yang tidak berubah atau biaya tetap. Selanjutnya, biaya diasumsikan sebagai fungsi linear dari volume penjualan. Namun saat ini banyak perusahaan yang menyadari bahwa pembedaan biaya tetap dan biaya variabel adalah terlalu menyederhanakan masalah. Sebagai contoh, apakah biaya sekunci penyelamat yang terdapat di suatu pesawat udara merupakan biaya tetap atau biaya variabel dalam hubungan dengan satuan kilometer penumpangnya? Biaya sekunci tersebut merupakan biaya tetap.
Namun dalam hubungannya dengan jumlah mesin pesawat, skoci dapat dikelompokkan sebagai biaya variabel. Konsumsi bahan bakar pesawat ditentukan oleh bobot pesawat dan jarak kilometer penerbangan. Penggunaan sistem ABC tidak berarti bahwa analisis BVL kurang bermanfaat. Kenyataannya analisis BVL menjadi lebih bermanfaat karena analisis tersebut memberi masukan yang lebih akurat mengenai perilaku biaya. Pemahaman tersebut akan dapat menghasilkan keputusan yang lebih baik. Namun analisis BVL dalam kerangka berdasarkan aktivitas harus dimodifikasi. Sebagai ilustrasi, diasumsikan bahwa biaya perusahaan dapat dinyatakan dengan 3 variabel: pemicu aktivitas, tingkat unit yaitu unit yang dijual, pemicu aktivitas tingkat batch yaitu jumlah setup, dan pemicu aktivitas tingkat produk yaitu lamanya mesin beroperasi. Persamaannya biaya ABC selanjutnya dinyatakan sebagai berikut. Total biaya sama dengan total biaya tetap ditambah biaya variabel per unit dikali jumlah per unit ditambah biaya setup kali jumlah setup. Biaya per jam mesin jumlah mesin dikali jumlah mesin. Seperti sebelumnya, laba operasi merupakan total pendapatan yang dikurangi total biaya. Sekian presentasi dari saya. Sekian presentasi dari kelompok kami. Semoga bermanfaat. Jika ada pertanyaan, silahkan tinggalkan di kolom komentar. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.